Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yohana Ristika dari kelompok 13. Di sini saya akan membahas politik dan kebijakan pendidikan dengan tema kebijakan mikro pembangunan pendidikan. Yang pertama yaitu konsep dasar kebijakan mikro pendidikan. Kebijakan mikro pendidikan merupakan suatu kebijakan terhadap pendidikan dengan indikator kajiannya dilihat dari hubungan antara elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Keputusan atau kebijakan yang dibuat berfungsi dalam suatu lembaga pendidikan atau institusi tertentu untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Contohnya saja yaitu kebijakan atau keputusan yang dibuat kepala sekolah dalam proses belajar mengajar, di mana di situ kepala sekolah mewajibkan guru mengajar siswa dengan baik atau sesuai dengan menerapkan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya yaitu model kebijakan mikro pendidikan. Model kebijakan mikro pendidikan ini yang pertama yaitu berkenaan dengan fungsi esensial dari sekolah atau lembaga pendidikan. Kebijakan ini berhubungan dengan kurikulum. Selain itu, kebijakan ini juga berhubungan dengan penetapan aturan atau penetapan tujuan atau sasaran, rekrutmen, penerimaan siswa baru, penilaian, penghargaan, serta disiplin siswa. Yang kedua yaitu model kebijakan ini yaitu berkenaan dengan penetapan struktur dan pengaturan lembaga secara individual dalam sistem pendidikan secara menyeluruh maupun sebagian. Yang ketiga yaitu kebijakan ini berhubungan dengan rekrutmen, pekerjaan, promosi, dan supervisi seluruh staf. Yang keempat yaitu kebijakan ini yaitu berhubungan dengan ketentuan alokasi sumber keuangan, ketentuan pemeliharaan serta pemeliharaan di sini berupa pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan serta pemeliharaan barang-barang yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu implementasi kebijakan mikro pendidikan. Implementasi kebijakan mikro pendidikan ini merupakan penerapan aturan-aturan atau kebijakan yang dibuat dalam satuan pendidikan atau tingkat institusional guna mencapai tujuan pendidikan. Contoh dari implementasi atau penerapan dari kebijakan mikro pendidikan ini merupakan contohnya seperti kebijakan atau keputusan kepala sekolah untuk mewajibkan para pendidik ataupun guru dan staf-staf lainnya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan atau program-program untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sehingga para pendidik maupun tenaga kependidikan dapat bekerja secara profesional. Selanjutnya yaitu permasalahan serta solusi dari kebijakan mikro pendidikan. Yang pertama yaitu permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kebijakan mikro pendidikan ini. Permasalahan tersebut seperti persoalan ruang kelas. Persoalan ruang kelas ini seperti kurang rapinya atau tertatanya ruang kelas dengan baik, sehingga hal ini dapat menyebabkan kurang nyamannya dalam kegiatan belajar mengajar. Solusinya di sini dapat dicapai dengan yaitu penataan ruang dengan tepat sehingga pengajaran dapat dilakukan dan berjalan dengan lancar. Permasalahan selanjutnya seperti kinerja guru dan kinerja siswa yang kurang baik, kerusakan gedung sekolah, putus sekolah atau mengulang, kerusakan fasilitas, buku dan laboratorium, kurang tepatnya penerapan kurikulum, pendidik
pendidikan guru yang kurang, pendanaan dan anggaran yang tidak tepat, penentuan biaya pendaftaran dan SPP liar yang beredar, serta banyaknya guru mengajar di luar bidangnya. Solusi dari permasalahan kebijakan mikropendidikan ini dapat kita lakukan dengan yang pertama, yaitu penataan ruang kelas dengan rapi. Yang kedua, yaitu guru harus mempunyai kreativitas untuk mengkondisikan kelas dengan baik, serta harus mempunyai kedekatan dengan siswa sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan tidak adanya sikap canggung ataupun tidak enak. Yang ketiga, yaitu jika terjadi kerusakan, maka pihak sekolah segera melaporkan kepada pemerintah pusat untuk memperbaiki kondisi gedung yang sudah rusak tersebut. Yang keempat, yaitu solusi dari anak yang putus sekolah. Di sini solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan pengadaan program bantuan atau penggalangan dana untuk anak yang putus sekolah karena tidak punya biaya. Dengan adanya penggalangan dana ini, maka anak tadi tidak jadi putus sekolah dan dapat melanjutkan kembali sekolahnya. Selanjutnya yaitu melaporkan kepada kepala sekolah untuk segera mengganti kerusakan seperti kerusakan lampu tadi, kerusakan buku dan lainnya. Selanjutnya adanya penerapan kurikulum yang kurang tepat. Di sini solusinya dapat dilakukan dengan guru harus mengikuti pelatihan-pelatihan dalam menerapkan kurikulum sehingga dalam penerapan kurikulum berikutnya dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya yaitu pemerintah membiayai guru melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan memberi pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Selanjutnya yaitu pemerintah menganggarkan dana pembangunan yang sudah tercantum dalam undang-undang sehingga nantinya tidak adanya pelecehan atau tidak tepatnya penggunaan biaya yang telah dianggarkan. Selanjutnya yaitu pemerintah membuat peraturan secara tegas yang diatur dalam undang-undang sehingga penyimpangan sulit dilakukan. Selanjutnya untuk menciptakan kinerja yang baik, maka personil yang ada di sekolah tersebut seperti staf-staf, para pendidik dan tenaga pendidikan ditempatkan sesuai dengan bidangnya supaya kerja dapat dilakukan secara profesional dan tanggung jawab dapat diselesaikan. Baiklah, sampai di sinilah penjelasan dari saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.